Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rudi Susanto, NIM V18275. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai praktikum pangan dan gizi acara 8 pengukuran antropometri. Yuk kita simak video berikut ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian antropometri, jenis antropometri, cara pengukuran antropometri, keunggulan dan kelemahan antropometri, pengertian IMT dan juga kriteria IMT. Yang pertama, pengertian antropometri. Antropometri berasal dari kata antropos dan metros. Antropos artinya tubuh dan metros artinya ukuran. Jadi, antropometri adalah ilmu yang mempelajari berbagai ukuran tubuh manusia. Ukuran yang sering digunakan adalah berat badan dan juga tinggi badan. Selain itu, ukuran tubuh lainnya seperti lingkar lengan atas, lapisan lemak bawah kulit, tinggi lutut, lingkar perut, dan juga lingkar pinggul. Antropometri sendiri sangat umum digunakan untuk mengukur status gizi dari berbagai ketidakseimbangan antara asupan protein dan juga energi. Dalam keadaan normal, perkembangan berat badan searah dengan pertumbuhan tinggi badan dengan kecepatan tertentu yang dapat dilihat berdasarkan umurnya dan juga dapat menilai kondisi gizi berdasarkan postur tubuhnya menurut umur. Yang kedua, jenis-jenis dari antropometri. Antropometri memiliki dua jenis, yaitu yang pertama ada antropometri statis yang merupakan ukuran tubuh dan karakteristik tubuh dalam keadaan diam atau statis untuk posisi yang telah ditentukan atau standar. Contohnya adalah pengukuran lebar bahu, telapak tangan, kepala, dan juga kaki. Dan yang kedua ada antropometri dinamis, adalah ukuran tubuh atau karakteristik tubuh dalam keadaan bergerak atau memperhatikan gerakan-gerakan yang mungkin terjadi saat pekerja tersebut melaksanakan kegiatan. Contohnya adalah putaran sudut tangan, putaran sudut pergelangan kaki. Saya akan menjelaskan mengenai keunggulan pengukuran antropometri, di mana keunggulannya adalah prosedurnya yang sederhana, aman, dan dapat dilakukan dalam jumlah sampel yang besar. Relatif tidak membutuhkan tenaga ahli, tetapi cukup dilakukan oleh tenaga yang sudah dilatih dalam waktu singkat dapat melakukan pengukuran antropometri. Kader gizi atau posyandu tidak perlu seorang ahli, tetapi dengan pelatihan singkat ia dapat melaksanakan kegiatannya secara rutin. Alatnya murah, mudah dibawa, tahan lama, dapat dipesan dan dibuat di daerah setempat. Di samping ada keunggulan, pastinya ada kelemahan. Kelemahan dari pengukuran antropometri adalah tidak sensitif. Metode ini tidak dapat mendeteksi status gizi dalam waktu singkat. Di samping itu, tidak dapat membedakan kekurangan zat gizi tertentu seperti zinc dan Fe. Faktor di luar gizi, penyakit genetik dan penurunan penggunaan energi dapat menurunkan spesifikasi dan sensitivitas pengukuran antropometri. Dalam pengukuran antropometri, kita harus menyiapkan alatnya terlebih dahulu, biasanya menggunakan timbangan untuk mengukur berat badan dan juga menggunakan mikrotos atau meteran untuk mengukur tinggi badan. Selanjutnya adalah cara pengukuran antropometri. Yang pertama, pengukuran berat badan. Letakkan timbangan pada bidang datar, kemudian subjek naik ke atas timbangan dengan menggunakan pakaian khusus atau pakaian seminimal mungkin yang tidak berat. Lepaskan semua aksesoris seperti sepatu, jam, HP, dan lainnya. Jika sudah, catat hasil perhitungannya. Yang kedua, pengukuran tinggi badan. Caranya adalah meteran diinjak dan ditarik ke atas sampai melebihi kepala. Posisi pengukuran adalah posisi antropometri, yaitu subjek berdiri pada posisi tegak lurus, kepala menghadap ke depan. Tungkai, pantat, punggung, dan kepala merupakan satu garis dengan kedua tangan rileks di samping badan. Lepaskan semua aksesoris, kemudian catat hasilnya agar menjadi data antropometri yang valid. Selanjutnya, apa sih IMT itu? Jadi, IMT atau indeks massa tubuh adalah pengukuran antropometri untuk menilai apakah komponen tersebut sesuai dengan standar normal atau ideal. IMT didapatkan dengan cara membagi berat badan dalam satuan kilogram dengan kuadrat tinggi badan dengan satuan meter.
Pengukuran berat badan dapat dilakukan dengan menggunakan timbangan berat badan, sedangkan pengukuran tinggi badan dapat dilakukan dengan menggunakan microtoys atau meteran. Berdasarkan indeks IMT itu terdapat beberapa kriteria di mana IMT kurang dari 18,5 termasuk kriteria berat kurang, IMT antara 18,5 sampai 22,9 termasuk kriteria berat normal, IMT 22 sampai 25,9 termasuk kriteria resiko obesitas, dan IMT 26 sampai 30 termasuk kriteria obesitas sedang, sedangkan IMT lebih dari 30 termasuk dengan kriteria obesitas berat. Selanjutnya adalah perhitungan IMT atau indeks massa tubuh. Berdasarkan data pengukuran antropometri yang telah didapatkan, selanjutnya kita akan mencari indeks massa tubuh dari setiap anggota kelompok. Dengan sampel pertama ada Aksan dengan berat badan 64 dan tinggi badan 171, IMT sebesar 21,92 termasuk kriteria berat normal. Sampel kedua ada Alan dengan berat badan 90 dan tinggi badan 165, IMT sebesar 33,09 termasuk kriteria obesitas berat. Sampel ketiga ada Cika dengan berat badan 52 dan tinggi badan 160, IMT sebesar 20,31 termasuk kriteria berat normal. Sampel keempat ada Dini dengan berat badan 44 dan tinggi badan 158, IMT sebesar 17,6 termasuk kriteria berat kurang. Sampel kelima ada Gimnastiar dengan berat badan 52 dan tinggi badan 160, ketika dihitung IMT sebesar 20,31 termasuk kriteria normal. Yang keenam ada Mutiara dengan berat badan 49 dan tinggi badan 161, IMT sebesar 18,85 termasuk kriteria berat normal. Yang ketujuh ada Rudi dengan berat badan 46 dan tinggi badan 160, IMT sebesar 17,97 termasuk kriteria berat kurang. Yang ke-8 ada Sherly dengan berat badan 48 dan tinggi badan 156, IMT sebesar 19,75 termasuk kriteria berat normal. Dan sampel terakhir ada Tahara dengan berat badan 73 dan tinggi badan 174, IMT sebesar 24,10 termasuk kriteria resiko obesitas. Berikut sudah dijelaskan mengenai sampel IMT dari anggota kelompok saya. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan mengenai perhitungan antropometri dan juga cara menghitung dari indeks massa tubuh. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.